Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk berbagi pengetahuan. Kali ini saya akan menerangkan teknik rekam layar monitor di komputer dengan menggunakan media software yaitu Bandicam. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin mendapatkan aplikasi Bandicam ini, silahkan Bapak dan Ibu bisa unduh di Google Chrome atau di Google atau juga di Play Store. Silahkan Bapak unduh. Bandicam ini sangat kecil sekali, kapasitasnya hanya 12 megabyte saja, sehingga bisa untuk merekam layar yang ada di komputer Bapak dan Ibu semua. Nah, kalau sudah diinstal, maka Bandicam ini bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu. Ini sangat Bandicam ini ada yang berbayar, juga ada yang free. Silahkan ambil saja yang free, yang kira-kira Bapak dan Ibu tidak memberatkan Bapak Ibu semua. Tentunya dengan berbagai kelebihan dan kelemahan yang ada di dalam Bandicam yang free. Dimana untuk kelebihannya adalah satu, dia bisa membaca kapasitas komputer yang akan kita gunakan. Itu kapasitasnya, media simpannya masih berapa di sini. Maka di sini Bandicam bisa dia mengetahui, misalkan untuk komputer saya di sini ada 23,3 GB. Nah, kemudian kelemahannya adalah dengan menggunakan free Bandicam, dia hanya bisa menyimpan dalam waktu maksimal adalah 10 menit. Mungkin itu kelemahan daripada Bandicam, yang tentunya kelemahan tadi tidak bisa Bapak Ibu jadikan alasan untuk tidak berkreasi. Kemudian untuk yang kedua, Bandicam di sini ada beberapa settingannya sebelum Bapak Ibu menggunakan Bandicam. Di antaranya yang pertama adalah di sini ada screen recordernya. Di sini ada beberapa bagian, di antaranya adalah full screen. Kalau full berarti semua yang ada di dalam layar ini akan terekam oleh Bandicam. Kemudian juga di sini ada select recording. Kalau select recording berarti area mana saja yang kita inginkan yang akan direkam oleh Bandicam. Misalkan saya gunakan select recording, maka area ini saja yang kita pilih, maka area itulah yang akan terekam oleh Bandicam. Kemudian berikutnya lagi adalah di sini klik video. Kalau video di sini ada record. Di sini ada beberapa tombol. Di sini record dan stop merekam, kemudian ada pause. Nah, di sini uniknya daripada Bandicam ini, kita bisa memilih tombol mana ketika kita akan memulai dan berhenti merekam. Nah, misalkan saya akan gunakan tombol 1 untuk memulai dan berhenti merekam, kemudian tombol 2 untuk berhenti sejenak. Nah, misalkan gitu. Kemudian show mouse cursor, nah ini untuk menampilkan show mouse cursor dan yang lain-lainnya, tidak perlu saya terangkan lebih detail lagi. Kemudian yang kedua, berikutnya lagi setting. Di sini setting, di dalam setting itu ada beberapa settingan, di antaranya di sini adalah ada sound. Di sini ada record sound. Kalau Bapak dan Ibu mencentang record sound, berarti Bapak dan Ibu nanti suaranya akan terdengar oleh kita semua di dalam video pembelajaran tadi. Tetapi kalau Bapak dan Ibu tidak mencentang record sound, maka sekeras apapun Bapak dan Ibu berbicara di depan komputer, maka Bandicam tidak akan bisa merekamnya. Maka klik saja record sound saya. Nah, kemudian di sini juga ada mikrofon. Di sini ada beberapa pilihan Bapak dan Ibu akan menggunakan media audio yang direkam itu apakah bawaan dari komputernya atau ada mikrofon eksternal yang digunakan untuk merekam dengan menggunakan teknik Bandicam ini. Kalau saya misalkan menggunakan mikrofon bawaan daripada komputer. Nah, di sini. Kemudian ada webcam. Webcam di sini sama seperti tadi sound. Maka klik saja centang, di sini ada di webcam. Sebab kalau tidak dicentang, maka Bapak dan Ibu tidak bisa menampilkan muka Bapak dan Ibu ketika merekam di depan layar kamera. Nah, ketika dicentang, maka Bapak dan Ibu bisa melihat daripada
misalkan muka Bapak dan Ibu seperti ini. Nah, misalkan dan muka Bapak dan Ibu juga ketika berada di depan kamera, di depan komputer, maka Bapak dan Ibu bisa meletakkannya sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Misalkan saya letakkan di pojok kiri atas, nah seperti itu, atau pojok kanan atas, atau pojok kiri bawah, atau pojok kanan bawah, atau full di tengah-tengah. Nah, seperti ini gitu. Nah, bisa silakan suka-suka Bapak dan Ibu semua, tinggal mau meletakkannya di mana. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini ada Askrom. Nah, Askrom Key di sini fungsinya adalah untuk menampilkan bahwa kamera atau muka kita yang akan ditampilkan tersebut itu yang terekam hanya objek tertentu saja. Misalkan di belakang saya di sini ada pintu, ada sebagainya, supaya tidak terekam, maka klik saja di sini ya, klik kemudian atur di sini, atur. Maka di sini ketika tampil, maka di sini kita yang kelihatan hanya barangkali muka saja, atau warna-warna yang cerah yang kontras dengan layar di komputer ini yang akan terekam. Nah, untuk lebih sempurna barangkali Bapak dan Ibu bisa menggunakan green screen atau sejenisnya, atau tembok yang mempunyai satu warna, sehingga nanti tampilannya hanya muka Bapak dan Ibu saja yang bisa direkam di sini. Nah, misalkan seperti itu, saya tidak aktifkan. Nah, silahkan nanti kalau Bapak Ibu mau aktifkan ya klik saja, kemudian oke. Nah, di sini ada tombol yang berikutnya adalah mouse. Mouse itu hanya untuk show mouse kursor. Show mouse kursor kalau dicentang berarti tampilan pergerakan dari kursor mouse ini akan kelihatan. Kalau show mouse-nya tidak dicentang berarti tampilan dari kursor mouse-nya tidak terekam oleh Bandicam. Kemudian di sini ada logo, ada teks. Nah, kalau logo itu pada dasarnya Bapak dan Ibu barangkali mau menampilkan atau menuliskan logo tertentu ketika Bapak Ibu menerangkan. Di sini misalkan akan diberi logo mata pelajaran Bapak Ibu, misalkan IPS kelas 7 dan sebagainya, maka tinggal klik di sini ada di logo, kemudian teksnya ditulis di sini di ADD teks, kemudian ADD teks, kemudian tuliskan di sini misalkan matematika, maka nanti di sini akan muncul kalimat matematika. Dan sebetulnya kalau ketika kita menggunakan aplikasi Bandicam ini, apalagi yang free, maka di sini ada watermark atau semacam logo gitu, bertuliskan www.bandicam.com. Nah, itu kalau yang free, maka di situ tidak bisa dihilangkan. Nah, itu mungkin ya untuk settingan sebelum kita merekam dengan menggunakan Bandicam. Yang tidak kalah pentingnya juga di sini, misalkan di sini ada setting lagi. Bapak dan Ibu bisa memilih audio, kualitas audionya apakah ACC, ya. Kemudian di sini apakah menggunakan stereo atau mono. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa memilih tipe filenya, apakah video full atau MP4. Nah, silakan Bapak dan Ibu pilih filenya yang mana. Ya. Kalau saya misalkan MP4, di sininya adalah mono. Kalau sudah oke. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak dan Ibu, berarti bisa kita mulai memulai merekam dengan menggunakan Bandicam yang sebelumnya nanti tampilan ini kita sembunyikan dengan meminimalis. Dan untuk mengetahui hasil rekaman, maka Bapak dan Ibu di sini ada folder option output folder. Di sini option output folder, nanti diklik saja. Nanti Bapak dan Ibu akan mengetahui hasil dari rekaman Bapak dan Ibu akan ditampilkan ada di sini. Oke, mungkin itu. Sebelumnya mari kita siap-siap untuk merekam daripada Bandicam ini. Kita gunakan Bandicam untuk membuat presentasi. Kita misalkan saya sudah menyiapkan. Sebetulnya kalau Bapak dan Ibu mau berpresentasi, siapkan dulu bahan ajar yang akan kita gunakan. Misalkan bisa di sini. Bapak dan Ibu siapkan dulu bahan ajarnya. Bahan ajarnya disiapkan lebih dahulu. Kemudian untuk memulainya Bapak dan Ibu tinggal
memijit saja angka 1, nah, berarti untuk memulai. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah kelihatan muka Bapak dan Ibu, barangkali di sini muka saya. Dan kemudian kalau sudah kelihatan seperti itu, klik ya bahan ajarnya, lalu kita menerangkan satu demi satu slide yang ada di dalam PowerPoint tersebut ya. Bapak Ibu silahkan mengeksplor dengan menggunakan PowerPoint ya. Bapak Ibu terangkan apa yang akan Bapak Ibu terangkan kepada siswa seluruhnya. Kalau Bapak dan Ibu sudah selesai untuk menerangkan PowerPoint-nya atau berpresentasinya, maka Bapak dan Ibu tinggal klik saja, kemudian install. Nah, sama tadi tombol 1 untuk memulai, tombol 1 juga untuk berhenti. Nah, Bapak dan Ibu bisa memijit tombol angka 1 untuk berhenti merekam. Pijit angka 1, maka layar monitor akan hilang. Nah. Mungkin itu teknik rekam layar dengan menggunakan Bandicam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan silahkan Bapak Ibu praktekkan di rumah untuk sebagai bekal membuat video pembelajaran yang akan digunakan pada pembelajaran jarak jauh bersama siswa. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.